Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Mas Hendra. Mumpung ini masih di suasana Idul Fitri, saya mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan Ya, batin ya Mas. sama-sama ya, Mas Anas ya. Mohon maaf lahir batin juga. Selamat malam. Jadi teman-teman, sekarang saya sudah bersama Mas Hendra Kurniawan. Ya, nama panjangnya Mas Hendra Kurniawan ya Mas. Betul. Seorang yang banyak berkecimpung di dunia perpajakan, salah satu alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dulunya, sekarang berubah nama menjadi Politeknik Keuangan Negara STAN. Jadi malam ini kita akan coba ngobrol lebih banyak mengenai masalah perpajakan dengan salah seorang praktisi pajak yang sudah berapa tahun Mas berkecimpung di dunia perpajakan? Alhamdulillah sampai saat ini berarti sekitar 14 tahun ya. Oh, 14-15 tahun ya. 14 tahun sudah cukup lama dan pasti sangat memahami masalah perpajakan ya Mas ya. Ya lumayan. Kalau Ya kalau boleh mungkin tahu sedikit sambil terus belajar ya. lulusannya dulu tahun berapa ya Mas? Saya dulu lulus tahun 2004 ya, terus penempatan tahun berikutnya 2005 ya. Dulu apa ngambil Karena saya diploma ambil diploma 3? dia diploma. Bukan, karena dulu diploma 1 pajak ya, jadi langsung tahun berikutnya penempatan dari 2005 ya, penempatan. Nah, kemudian Lama pertama bekerja di sebagai pegawai ya pajak. sebagai ASN. Kalau sekarang kan saya lihat sudah mulai merambah media baru nih Mas. Di YouTube kan bikin Iya, vlog juga ya. Namanya adalah uh, Tex Vloganza. Ya, bener ya? iya, tes Bugansa betul. Tex Vloganza gitu. Nah, kalau Ya. boleh tahu sih harapannya sebenarnya apa sih Mas tujuan dari ngebuat vlog ini gitu? Vlog tentang pajak gitu. Oke, jadi memang vlog ini saya buat gitu ya. Saya awalnya itu iseng gitu ya, awalnya iseng bahwa Hmm. saya memang aktivitasnya juga banyak ngajar juga di pajak ya di beberapa universitas atau kampus juga di beberapa lembaga private pajak gitu kan. Karena Hmm. saya ini basicnya sebenarnya agak kurang bisa nulis gitu. Jadi Oh ya. saya akhirnya tapi di satu sisi saya sebenarnya banyak sekali yang mau saya ungkapkan gitu di dunia perpajakan ini yang istilahnya saya mau sharing lah apa yang udah saya dapat selama saya menjadi seorang profesional di bidang pajak gitu ya. Saya ingin Hmm. sharing kepada teman-teman, terutama kepada adik-adik semua yang pengen serius untuk belajar pajak. Ya, saya mendirikan sebuah channel Teks Flogansa gitu kan. Jadi memang Teks Flogansa memang ya ini ngevlog pajak teks ya. Kita sambil Vagansa itu kan lebih kayaknya kita tuh lebih konotasinya ke senang gitu ya, kesenangan. Jadi ya kita ingin dari saya sih visi misinya tuh ingin eh, menumbuhkan literasi gitu ya di bidang perpajakan. Makanya moto saya adalah literate your tech knowledge gitu di Teks Flogansa ini. Karena tujuan saya adalah mungkin tulisan-tulisan pajak udah banyak, vlog juga udah ada beberapa, tapi kalau menurut saya masih kurang banyak dengan istilahnya pemerintah ini kan dalam hal ini DJP ini masih perlu banyak sekali menginfiltrasi atau menumbuhkan ya kesadaran perpajak tax awareness ini kan menjadi masih PR besar nih di Indonesia ya. Kita Iya. ketahui meskipun DJP masih udah memiliki unit kehumasan tersendiri setingkat eselon 2 yaitu Direktorat Humas ya dan perpajakan, tapi istilahnya menurut saya masih perlu Tambah ditingkatkan lagi. partisipasi iya dari stakeholder yang lain. Salah satunya adalah saya ingin coba istilahnya
memberikan satu pemahaman tentang pajak melalui ya the way as I am gitu, dengan cara saya sendiri. Saya pengen vlog pajak saya ini istilahnya menjadi salah satu istilahnya bahan untuk belajar, terutama bagi teman-teman yang ingin belajar pajak tapi mungkin apa itu istilahnya keterbatasan waktu dan keterbatasan dana, juga bisa mengunjungi vlog pajak saya. Jadi ya rencananya memang vlog pajak ini masih sangat istilahnya belum sempurna banget ya, masih akan saya terus sempurnakan, yang kedepannya diharapkan bisa menumbuhkan literasi pajak di masyarakat pada umumnya gitu ya, istilahnya yang dan pada khususnya teman-teman yang masih mau belajar pajak lagi, dan ini pun menjadi wadah saya untuk sharing-sharing tentang perpajakan apa yang udah saya dapat. Berarti targetnya itu adalah mahasiswa atau praktisi juga, Mas, atau bendaharawan atau siapa ya target dari vlog yang Mas Hendra buat itu? Oke, good question ya. Jadi target saya memang vlog pajak ini memang vlog yang khusus untuk bidang perpajakan ya. Istilahnya saya tidak mencampur aduk-aduk dengan tema-tema lain, tapi temanya saya spesifik tentang pajak ya. Grand design ini sih memang pajak ini meliputi juga pajak pusat dan pajak daerah gitu ya. Cuma memang saya masih banyak ingin saya tuntaskan ke pajak pusat dulu ya, PPN, PPH, KUP, kemudian juga istilahnya teman-teman nanti ke depannya saya pun memang sudah ada konsep untuk pajak daerah. Kemudian dari target-target subjeknya pun istilahnya saya pengen ini ke semua stakeholder ya gitu, kayak misalkan termasuk bendahara, termasuk mahasiswa gitu kan, dan pelaku usaha pun gitu ya, pelaku usaha, terus dari teman-teman tax profesional lainnya seperti dosen pajak, konsultan pajak, maupun istilahnya stakeholder pajak yang istilahnya membutuhkan sarana informasi dan sarana diskusi di tentang pajak gitu. Berarti kalau untuk pendidikan sendiri utamanya adalah cuma dari STAN aja, Mas? Apa lanjut ke kuliah lagi? Saya sempat melanjutkan S1 saya di salah satu universitas di swasta ya di daerah Tangerang waktu itu. Dan saat ini juga sedang S1 saya waktu itu ngambil akuntansi ya, yang setelah lulus STAN itu saya meneruskan lanjut dengan J1 akuntansi saya. Dan saat ini pun saya sedang melanjutkan S1 saya yang kedua di jurusan hukum gitu. Jadi kenapa mungkin ini pertanyaan dari beberapa orang ya, kenapa Mas masih mau double jurusan lagi, istilahnya udah ngambil S1 akuntansi tapi mau ngambil hukum gitu ya. Ini jadi banyak yang nanya juga gitu kan, istilahnya karena menurut saya 15 tahun berkecimpung di bidang pajak ini, saya merasakan gitu bahwa pajak ini bukan merupakan satu-satunya monopoli satu studi istilahnya tuh kalau jurusan gitu ya, kayak jurusan akuntansi. Kalau menurut saya pajak itu adalah multi jurusan gitu. Jadi pajak itu nggak bisa ada di satu, misalkan jurusan akuntansi gitu, atau jurusan administrasi, atau hukum gitu ya. Jadi pajak ini kombinasi ketiganya gitu. Jadi ketiga jurusan ini, akuntansi, administrasi maupun hukum, istilahnya berkolaborasi menjadi satu ilmu yang menunjang perpajakan gitu. Karena kalau kita bicara terkait dunia praktis pajak ya, itu tidak serta-merta masalah akuntansi melulu gitu kan, tapi juga ada masalah kita bagaimana kita memahami sebuah peraturan, bagaimana kita menerapkan suatu peraturan, kan itu ada teknik-teknik yang mungkin tidak didapat di pelajaran akuntansi ya, tapi adanya di fakultas hukum gitu, seperti yang saya pelajari ya, teknik perundang-undangan, bagaimana sistem hukum di Indonesia, kita belajar teknik perundang-undangan, teori perundang-undangan. Jadi, nah itu yang
saya belum mendapatkan di akuntansi. Jadi saya merasa masih perlu untuk belajar tentang hukum gitu. Ya idealnya itu sih idealnya ya. Tapi memang ya saya nggak memaksakan orang untuk belajar keduanya. Tapi idealnya gitu seorang profesional pajak itu ya punya dua keahlian itu. Walaupun mungkin hukumnya dia mungkin nggak expert banget di hukum atau apa, cuma maksudnya minimal tahu gitu bagaimana cara membuat mengimplementasikan suatu peraturan sehingga praktisi pajak ini nggak hanya tahunya akuntansinya, tapi akuntansi memang penting menjadi landasan utama ya untuk belajar pajak karena praktisional pajak juga perlu tahu gitu bagaimana cara membaca laporan keuangan, baik itu berstandar apa internasional, IFRS maupun berstandar PSAK, ya itu penting juga. Tapi tidak kalah pentingnya juga bagaimana membaca sebuah rule peraturan gitu. Ya salah satunya yang bisa dipelajari di Fakultas Hukum gitu. Ya ada beberapa fakultas saya lihat kayak di UI itu di bawah naungan apa administrasi negara ya gitu, FISIP gitu di bawah FISIP. Kalau di beberapa kampus juga ada pajak itu di bawah FE, Fakultas Ekonomi. Memang masih jarang di Indonesia yang saya lihat fakultas jurusan pajak itu di bawah Fakultas Hukum masih jarang ya. Walaupun subjek di mata pelajaran di mata kuliah di hukum ada juga sih pengantar perpajakan, cuma masih bukan jurusan sendiri ya, mungkin lebih penjurusan ke hukum perdata, pidana kayak gitu, tapi belum ada penjurusan sendiri. Kalau di luar negeri saya lihat beberapa kampus besar gitu seperti universitas sebut saja kayak Melbourne University gitu ya, ada beberapa kawan saya yang kuliah di sana itu memang pajak S2-nya tuh ada di law school gitu, di bawah di bawah law school gitu. Iya, fakultas hukum gitu. Kalau di Indonesia masih rata-rata di bawah kayak di UI itu di bawah FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dan juga beberapa kampus di Indonesia S2-nya pajak itu di bawah ekonomi gitu ya. Ya kedepannya sih diharapkan adalah gabungan gitu, kayak di Swiss itu kayak di Lausanne School Swiss itu kalau nggak salah teman saya itu jadi dia belajar pajak itu fakultasnya ada di fakultas gabungan antara fakultas hukum dan bisnis gitu. Itu menarik sih gitu. Iya. Oh iya Mas, saya kan juga ngikutin banyak kegiatan Mas Hendra ya. Jadi selain memang punya kesibukan sendiri di kantor gitu, sebagai pegawai pajak, kemudian juga membuat konten YouTube juga, membuat channel YouTube gitu. Tapi juga Mas Hendra aktif juga dulu pernah di klub Toastmaster kan Mas ya? Toastmaster Club gitu, English Club, terus juga banyak ikut konferensi yang levelnya nasional, bahkan pernah dulu juga internasional ya waktu di Bali itu Mas ya? Iya. Nah, pengen tahu aja sih kenapa sih Mas mau mengeksplor dunia luar gitu kan. Kebanyakan kalau misalkan seseorang itu sudah nyaman di kantornya, misalkan dia biasanya tidak mau untuk mengembangkan diri lagi gitu. Tapi Mas Hendra ini kan mau mencoba sesuatu yang baru gitu, keluar dari zona nyamannya, membuat sebuah channel YouTube, terus juga memberikan pelatihan Mas ya, terus juga menjadi dosen gitu, ngajar, ikut konferensi internasional gitu. Gimana itu Mas? Bisa diceritain? Ya, makasih ya Mas Anas. Jadi emang bagi saya pribadi merupakan satu kebutuhan ya, mungkin kebutuhan bagi saya untuk selalu mengupdate mengaktualisasi diri gitu kan. Tidak hanya bidang perpajakan sebenarnya gitu. Saya dulu sempat aktif juga di salah satu komunitas public speaking ya, atau dan leadership organisasi Toastmaster internasional dulu. Iya, dulu sempat 2 tahun dan sempat jadi pernah pengurus juga ya? sampai sempat jadi pengurus di sana, istilahnya ya bantu-bantulah gitu. Istilahnya di sana tuh ada istilah namanya area director atau presiden klub gitu dan macam-macam ya, kalau kita ingin involve di kegiatan-kegiatan itu
sempat saya 2 tahun berkecimpung di situ ya, karena saya pengen belajar juga, istilahnya saya ini hobi juga untuk ngajar gitu ya, untuk men-sharing apa yang saya miliki. Jadi, nah saya pengen juga tahu juga gitu teknik Public speaking. ketika kita public speaking yang baik, yang kira-kira audiens ini bisa nangkep apa yang saya utarakan gitu, dan cara mendapatkan perhatian dari audiens. Saya belajar juga cukup banyak dari organisasi tersebut ya, Toastmaster Internasional gitu kan. Mas Anas ini juga pernah juga nih gabung juga Ya kan diajak cuma, sama Mas Hendra. iya, jadi ya bagi adik-adik yang mau berkecimpung di Toastmaster juga bagus sebenarnya. Saya pun karena ya istilahnya karena waktu kesibukan ya yang tidak memungkinkan lagi untuk berkecimpung di organisasi tersebut, ya udah beberapa tahun ini sih vakum gitu ya. Terus kalau masalah training atau istilahnya ikut conference di yang level internasional, memang itu salah satunya memang ada disponsori oleh kantor juga, istilahnya ada yang karena sendiri gitu ya, karena ikut sendiri gitu. Jadi intinya banyak wadah ketika kita ingin mengembangkan diri gitu. Jadi bagi adik-adik nanti yang ketika lulus mau ngapain gitu, istilahnya jangan khawatir karena banyak banget istilahnya media-media untuk mengembangkan diri ya, baik itu ikut training, conference dan lain sebagainya. Jadi apalagi pajak ini salah satu istilahnya di Indonesia ini masih sangat berkembang ininya baik dari sisi administrasi, sisi kajian akademisnya juga masih, kemudian peraturan-peraturannya pun masih dinamis gitu, karena kita selalu mengikuti perkembangan dari dunia perpajakan internasional ya, seperti dari OECD, perkembangan terkini. Jadi dan Indonesia salah satu member salah satu inclusive framework gitu. Memang yang dari 135 negara yang kurang lebih 135. Jadi yang bersepakat untuk istilahnya dalam aksi BEPS gitu, BEPS Erosion Profit Shifting. Jadi Indonesia tentunya juga beberapa tahun terakhir ini cukup aktif lah dalam istilahnya mengupdate peraturan yang mengikuti rule yang ada di dunia perpajakan saat ini, yang guidance dari OECD seperti transfer pricing istilahnya, dan trade shopping dan lain sebagainya gitu. Jadi cukup aktif Indonesia, dan itu sebenarnya kesempatan juga buat teman-teman yang saat ini masih kuliah di istana atau di perpajakan untuk juga ikut gitu ya, berpartisipasi aktif untuk mengikut perkembangan terkini gitu. Lagi apa sih sekarang gitu kan pajak. Jadi itu ya istilahnya menarik untuk apalagi sekarang kan isunya lagi digital tax gitu ya. Sebenarnya pajak atas digital ini sebenarnya tidak ada bedanya dengan konvensional, cuma memang istilahnya memerlukan satu terobosan baik dari sisi aturan, regulasi, yang mana istilahnya teman-teman nih harus mengikuti perkembangan terkini ya. Ya baru yang perkembangan terbaru kan pemerintah saat baru-baru ini kan mengeluarkan Perpu 01 ya mungkin, dan sekarang udah disahkan menjadi undang-undang berapa saya lupa, istilahnya udah disahkan di DPR. Itu intinya bahwa ada beberapa poin gitu yang juga sebenarnya poin-poin yang ada di Omnibus Law cuma ditarik di Perpu 01 karena melihat bahwa istilahnya perkembangan dan isu-isu terkini perpajakan ini harus urgent dan harus segera diterapkan, seperti bagaimana mengenakan pajak atas sebut saja penyedia provider dari video streaming gitu kan, atau musik streaming, yang mana istilahnya dulunya karena kan penyedia streaming itu kan dari luar negeri kan, bukan
badan hukum di Indonesia. Sehingga sangat sulit untuk menjadi PKP di Indonesia, dan untuk memungut PPN-nya itu kita di Undang-Undang PPN belum ada gitu instrumen untuk menangkap mereka menjadi PKP di Indonesia. Akhirnya salah satu terobosannya dengan mencantumkan bahwa penyedia jasa yang subjek pajak luar negeri pun bisa di PKP-kan gitu. Nah, ini salah satu contoh aja gitu kalau teman-teman mengikuti perkembangan. Jadi intinya jangan khawatir karena banyak sekali sebenarnya isu-isu yang mungkin ketika teman-teman saat ini yang 2-3 tahun lulus itu masih banyak istilahnya yang bisa dikaji atau bisa diikuti gitu. Iya, karena pajak itu kan luas banget Mas ya. Dan Betul. memang pasti terus berkembang terus, dan ya perlu multidisiplin ilmu yang tadi Mas Hendra jelaskan itu Mas. Nah, terkait dengan kondisi saat ini Mas, dengan adanya pandemi virus corona ini kan berdampak juga terhadap ekonomi ini Mas. Jadi kan ekonomi terdampak. Nah, ketika ekonomi terdampak kan otomatis pajak yang dipungut oleh pemerintah juga berkurang Mas ya. Betul. Terus kemudian juga pemerintah akhirnya juga kan beberapa perusahaan terdampak juga nih Mas. Jadi pemerintah kemudian memberikan sebuah insentif gitu ke beberapa perusahaan, insentif pajak. Nah, sebenarnya apa sih insentif pajak di masa corona ini? Mungkin Mas Hendra tahu gitu, lebih tahu masalah itu. Bisa dijelaskan nggak Mas? Oke, baik ya. Memang pandemik COVID-19 ini luar biasa ya dampaknya bagi perekonomian gitu ya. Tidak hanya di nasional tapi juga di internasional, yang tentunya saat ini istilahnya semua hampir dari sisi demand pun istilahnya turun ya, istilahnya sisi supply juga turun. Nah, ini di tengah-tengah situasi yang seperti ini, bagaimana pemerintah ini melalui, mungkin Mas Anas masih ingat bahwa ketika kita belajar pajak ya, bahwa pajak itu fungsinya ada beberapa ya, istilahnya ada fungsi, bukan hanya fungsi budgeter, misalnya fungsi membiayai APBN gitu ya, tapi juga ada fungsi reguler gitu. Nah, salah satunya adalah yang saat ini dilakukan oleh pemerintah adalah dari sisi reguler, jadi fungsi mengatur ya. Jadi insentif pajak ini salah satu ya bagian dari istilahnya fungsi pajak yang bersifat mengatur itu. Jadi bagaimana ketika ekonomi sedang turun gitu kan, ekonomi ini diberi insentif ya, gitu, diberi insentif supaya istilahnya ketika kayak kebun kering itu bagaimana ditetesin supaya jangan sampai terjadi kebakaran hutan lah gitu. Jadi diademin. Jadi kita pun di JP pun pasti akan hati-hati dalam kondisi seperti ini untuk menerapkan menarik pajak dari para wajib pajak ini pasti akan hati-hati sekali karena dengan kondisi yang turun seperti ini gitu, ketika secara teoritis maka harus diperlukan satu insentif yang istilahnya memberikan sisi kemudahan oleh pengusaha. Dalam hal ini misalkan kita lihat di insentif pasal 25 ya kan, ada pemerintah saat ini sudah, setahu saya sudah cukup banyak menerbitkan peraturan menteri setingkat peraturan menteri keuangan ya, seperti PMK 23 yang udah dirubah PMK 44, kemudian ada PMK 28, ada dan PMK lainnya juga gitu terkait dengan biaya masuk. Salah satu yang diberikan adalah berupa istilahnya kalau untuk yang masyarakat UMKM tuh diberikan pembebasan dari pajak 0,5% dari April sampai September. Mungkin diharapkan September ini bisa berjalan kembali normal gitu ya. Jadi diberikan, ditanggung pemerintah selama 6 bulan gitu. Jadi dalam hal ini sebenarnya ditanggung pemerintah itu subsidi pajak gitu yang dibelanjakan melalui pos APBN, beda dengan dibebaskan atau tidak dipungut ya. Biasanya itu memang pajaknya memang belum masuk ke APBN, tapi kalau ditanggung pemerintah itu sebenarnya pajaknya berasal dari subsidi pemerintah, walaupun keluar kantong kiri masuk kantong kanan sih, cuma memang bedanya
insentif yang seperti yang lainnya, seperti insentif tidak dipungut atau dibebaskan, ini agak sedikit berbeda. Makanya wajib pajak yang menikmati fasilitasnya pun diwajibkan untuk memberikan laporan gitu. Laporan berapa pasal 21 yang ditanggung pemerintah, contohnya berapa insentif setengah persen final yang udah dimanfaatkan, sehingga pemerintah dapat memperhitungkan berapa subsidi pajak yang diberikan. Gitu. Ya, diharapkan adanya kelonggaran pajak ini selain memberikan nafas gitu kepada para pelaku usaha untuk istilahnya fokusnya ke bisnisnya dulu gitu. Nanti setelah bisnisnya dapat survive di masa-masa pandemi ini, diharapkan nanti ke depannya. Jadi pemerintah secara penerimaan memang hilang gitu selama 6 bulan ini, penerimaan pajaknya hilang, tapi diharapkan setelah pandeminya selesai, pemerintah bisa memungut pajaknya secara normal kembali gitu. Fungsi salah satu dari insentif. Okay. Menarik juga Mas ya. Terus satu lagi kan ada terkait Omnibus Law itu kan Mas ya, yang memang sekarang lagi digodok oleh DPR gitu di Dewan sana. Dan dengar-dengar sih memang Omnibus Law ini juga berdampak atau bahkan juga mengatur masalah perpajakan di sana Mas gitu. Mungkin kalau misalkan Mas Hendra punya informasi lebih atau punya wawasan lebih terkait dengan perpajakan yang diatur di Omnibus Law ini, bisa sharing ke kita gitu Mas. Oke, baik. Jadi ini saya coba sharing apa yang saya tahu ya. Jadi memang beberapa bulan yang lalu sebelum ada pandemik ya, memang ramai diisukan ada amandemen beberapa undang-undang ya dalam satu sekaligus ya. Makanya disebutnya Omnibus Law karena Omnibus Law ini mengamandemen beberapa undang-undang dalam sekali waktu gitu, dan pasal-pasal tertentu yang dirubah di Omnibus Law ini gitu kan. Salah satunya adalah kayak yang kemarin dari sisi undang-undang PPH itu ada mengubah sistem perpajakan Indonesia dari sistem yang universal gitu ya menjadi teritori. Nah, kita ingat juga di teori-teori dasar perpajakan bahwa jadi salah satunya poin yang akan dirubah itu sih yang saya tahu ya. Jadi mengubah sistem pajak yang walaupun tidak. Jadi gini, di dunia ini memang tidak ada sistem perpajakan yang hampir tidak ada yang murni teritori, mana yang murni universal ya. Mungkin saya sampaikan lagi kalau mungkin mengingat kembali bahwa yang dimaksud dengan sistem universal adalah di mana sebuah negara ini menganut sistem pajak bahwa ketika kepada wajib pajaknya bahwa penghasilan yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri itu dikenakan pajak gitu. Itu yang sistem universal. Yang saat ini dianut oleh Indonesia nih saat ini gitu. Jadi Indonesia saat ini menganut sistem universal. Jadi income dari luar maupun dari dalam itu dikenakan pajak ya. Gitu. Dikenakan pajak. Nah, ke depan di Omnibus Law ini rencananya sistem tersebut akan dirubah ya, seperti mengikuti negara lain ya, seperti Singapura dan Amerika pun dengar-dengar sudah merubah sistemnya gitu dari universal menjadi teritori. Jadi karena kalau teritori itu jadi intinya singkatnya tuh wajib pajak itu hanya akan dipajaki dari penghasilan yang berasal dari wilayah tersebut gitu. Jadi misalkan ada subjek pajak dalam negeri Indonesia, dia akan hanya dipajaki penghasilan yang berasal dari wilayah Indonesia gitu. Jadi yang dari luar negeri itu nggak dipajakin. Nah, fungsinya apa? Keuntungan dari sistem teritori tersebut adalah salah satunya untuk memberikan tadi stimulus gitu kepada dunia usaha bahwa supaya mengurangi juga istilah namanya offshore gitu, hal-hal yang offshore. Jadi selama ini kan keluar gitu ya. Kita ketahui lah bahwa pengusaha selalu menempatkan untuk di tax haven country yang mungkin di luar Indonesia yang pajaknya lebih rendah atau mungkin zero pajak gitu untuk menghindari pajak. Jadi
Dan itu sangat merugikan tentunya bagi negara-negara yang menganut sistem universal Indonesia, karena Berarti banyak kalau sistemnya gitu bisa menjaring juga yang kayak Google atau yang media-media yang punya kantornya misalkan di luar Indonesia gitu Mas, tapi memperoleh penghasilan dari Indonesia, berarti itu bisa dipajakin juga gitu. ya. Jadi kalau untuk sistem teritorial itu sepanjang mereka nanti mendirikan misalkan melalui sebuah perusahaan PMA di Indonesia gitu ya, yang mereka hanya mendapat dipajaki sebatas income yang dari Indonesia gitu. Jadi ketika mereka PMA ini mendapatkan income dari investasi dia di luar gitu, saham dari luar, mereka tidak dipajaki lagi gitu. Salah satu poin dari undang-undang PPH. Memang ada beberapa sih yang di Omnibus Law itu seperti salah satunya adalah perubahan tarif pajak. Nah, tapi poin yang tarif pajak yang turun itu ternyata sudah diadopsi yang badan itu Mas. Wajib pajak badan itu ya? Betul. Sebenarnya kalau saya lihat kemarin ada beberapa poin yang di Omnibus Law yang seperti penurunan tarif ini sudah diakomodir di Perpu yang 01 itu gitu. Oh. Iya. Nah, kalau menurut Mas Hendra sendiri gitu sebagai praktisi pajak, dengan perubahan undang-undang perpajakan itu baik atau enggak sih bagi dunia usaha dan kemudian juga bagi pemerintahan sendiri gitu, yang memang sumber APBN terbesarnya adalah dari pajaknya gitu. Oke. Ya, jadi memang ini ngomongin kebijakan ini mengenai policy ya. Jadi policy pajak itu memang satu hal yang unik dan menarik, bahwa memang ketika memberikan seolah-olah ketika ada penurunan tarif pajak ya dari 25% menjadi 22% atau menjadi 20%, itu seolah-olah kan dari sisi budgeter pasti akan turun gitu ya. Iya. Tapi memang dari sisi lain, dari sisi ekonomi, hal ini karena pajak ini kan bagi pengusaha kan satu beban gitu ya, beban pajak, terutama BPH badan gitu ya. Iya, menjadi beban tersendiri. Nah, ketika pajaknya diturunkan, maka istilahnya diharapkan sih pengusaha ini dapat lebih capital yang tidak terpajak ini menjadi disalurkan kembali menjadi modal kerja atau istilahnya menjadi investasi lagi gitu ya. Diharapkan pemerintah sih itu sebenarnya ketika satu negara menurunkan pajak. Dan satu hal lagi yang tujuan dari pemerintah menurunkan pajak ini saat ini adalah ya supaya pajaknya ini nggak terlalu perbedaannya nggak terlalu signifikan dengan negara-negara lain. Kita ketahui bahwa ya banyak juga yang istilahnya pengusaha yang mungkin lebih memilih mendirikan perusahaan di Singapura karena tarif pajaknya mungkin lebih rendah daripada Indonesia kayak gitu. Nah, ini pemerintah juga melalui beberapa perubahan tarif pajak ini selain istilahnya memberikan stimulus kepada pengusaha, juga menghindari profit shifting sebetulnya. Jadi atau tax avoidance gitu. Jadi supaya udahlah yang memang perusahaan dalam negeri Indonesia istilahnya mereka nyaman untuk mendirikan setup bisnis di negeri sendiri daripada di orang lain gitu. Memang ini ada istilah race to the bottom gitu ya, race to the bottom. Beberapa negara ini saat ini lagi berlomba untuk menurunkan tarif pajaknya gitu. Nah, ini yang sebenarnya agak-agak istilahnya mencemaskan juga gitu. Makanya satu sisi Indonesia masih butuh penerimaan pajak yang tinggi, karena kita tahu kan saat ini istilahnya penerimaan pajak masih kadang pun belum sepenuhnya tercapai ya. Iya, tercapai. Ditambah lagi ada penurunan pajak, mungkin ini akan sepintas mungkin akan menjadi kontradiktif gitu kan tapi yang pemerintah harapkan tuh yang setahu saya, jadi istilahnya oke lah menurunkan rate-nya, tapi bagaimana pemerintah bisa menjangkau atau mengekstensifikasi lebih banyak wajib pajak gitu loh, lebih mengcoverage-nya lebih banyak daripada jadi istilahnya juga mereka mau berinvestasi gitu Mas ya. Iya, jadi istilah yang sekarang ini kan ada
ya seperti berburu di kebun binatang gitu kan. Maksudnya itu aja wajib pajaknya, karena sebagian wajib pajak lain ya tadi banyak yang melakukan tax avoidance atau tax planning, penghindaran pajak ya istilahnya. Hmm. Nah, apa ya diharapkan dengan adanya penurunan tarif ini, pelaku bisnis ini bisa merepatriasi ya apa namanya aset maupun istilahnya perusahaan dia untuk kembali ke Indonesia gitu, untuk berbisnis lah di negara sendiri gitu. Iya. Sebenarnya kan kalau Indonesia itu kan ini Mas ya, salah satu fondasi ekonomi terbesarnya itu adalah dari sektor mikro gitu, dari sektor usaha UMKM-nya gitu. Ya. Ketika dulu seluruh dunia itu terpapar masalah ekonomi yang cukup masif dan global gitu dulu itu, Indonesia justru mampu bertahan gitu kan, karena memang usahanya itu adalah di banyakkan adalah di level yang mikronya gitu. Nah, menurut Mas Hendra sendiri, peran pemerintah nih terkait dengan pajak UMKM ini sebenarnya dengan peraturan sekarang ini sudah baik atau belum gitu diterapkan di Indonesia ini? Oke, baik Mas Anas, terima kasih. Jadi memang betul yang dikatakan Mas Anas tadi bahwa istilahnya saya pernah baca satu artikel bahwa istilahnya tuh usaha mikro ini sebenarnya bisa dikatakan penopang ekonomi kita ya, hampir Iya, mungkin penumpang bisa 50% ekonomi atau Indonesia. dari apa dari GDP gitu ya. Dan itu istilahnya apa ya, ketika terjadi krisis ini usaha-usaha ini justru yang bertahan gitu kan memang. Nah, Iya. tapi kalau dari sisi perpajakan memang eh, memang usaha karena ini kan usaha kecil ya, usaha kecil dan menengah gitu memang kalau dari sisi pajak itu memang pemerintah harus hati-hati gitu loh dalam memajaki sektor-sektor UMKM atau small medium enterprise ini. Jadi karena di satu sisi memang penopang ekonomi, tapi secara mikro atau secara individu mereka ini istilahnya subjek pajak yang memang merintis gitu loh, baru merintis dan belum setup banget. Jadi makanya saya setuju ketika ya pemerintah menurunkan tarif dari 1% menjadi 0,5% karena PP pelaku 46 itu UMKM Mas ya? ini ya PP 46 jadi PP 23 ini karena meskipun secara makro adalah penopang ekonomi ya, tapi secara mikro atau individu memang tidak bisa dipajaki secara apa ya, secara sporadis atau secara tinggi gitu rate-nya, tapi juga perlu yang mereka pun tidak hanya dari sisi tarif ya, mereka pun dari sisi pemahaman pajak pun masih rendah gitu. Banyak yang istilahnya pelaku UMKM ini mereka literasi pajaknya masih rendah. Bahkan istilahnya bagaimana cara menyetor pajaknya pun mereka masih kebingungan Belum tahu. membuat billing, SSC. Nah itu makanya selain tarif yang dipikirkan, bagaimana juga pemerintah harus kembali lagi membuat terobosan bagaimana cara membuat pajak ini lebih mudah gitu. Karena saya pernah tugas di beberapa daerah bahwa tidak semua masyarakat loh, yang apalagi yang di pasar tradisional itu tidak semua mereka Iya, ngerti gitu loh ngerti bayar. pajak. Iya buat billing ya kan. Maksudnya ini tadi Iya. pertama dari sisi tarif ya kan. Oke lah dari sisi tarif karena mereka banyakkan startup atau mungkin usaha kecil gitu tidak apa ya pembukuannya rumit. Memang tarif final itu memang sempat menjadi perdebatan bahwa pajak penghasilan kok final sih gitu kan. Sebenarnya kayak sepertinya seolah-olah dalam kacamata yang singkat mungkin seolah-olah tidak mencerminkan keadilan karena pajak ini kan atas laba ya, bukan atas rugi gitu kan. Kalau Iya. PPh final itu kan Iya kan dari patokannya omset adalah gitu. Jadi mau laba, omsetnya kan Mas ya, omset bukan ya labanya. betul. Jadi mau laba atau rugi tetap dikenakan pajak gitu. Memang sepintas seperti tidak Oh, adil dan seperti menyalahi konsep pajak penghasilan pada umumnya gitu. Kenapa tarif rate-nya final? Tapi melihat di lapangan, saya setuju dengan pemerintah karena khususnya di Indonesia ini tidak semuanya literasi fiskal atau literasi perpajakan itu tidak seperti di luar negeri gitu. Makanya penggunaan FINA 0,5% itu menurut saya udah pas gitu. Jadi dapat. tinggal sekarang PR pemerintah bagaimana terus mengedukasi ya kan
bagaimana terus mengangkat literasi perpajakan ini supaya mengena sampai ke yang di bawah, karena meskipun secara PDB mungkin kalau misalkan 60% atau 50% berasal dari mikro, tapi ketika sistem yang dibangun ini masih istilahnya sulit dijangkau atau sulit diterapkan pada pelaku-pelaku UMKM, itu ya istilahnya belum bisa maksimal penerimaan dari pajak dari UMKM ini. Gitu. Sebenarnya kalau ya, jadi harus ada PR ini sekarang bagaimana terus mengangkat literasi dan membuat sistem pajak ini mudah. Kalau misalkan bagaimana mudahnya mungkin bisa berkolaborasi dengan instansi-instansi pemerintah atau istilahnya kayak kantor pos atau misalkan seperti PDAM lah katakan. Jadi bayar pajak sekaligus bayar air sekaligus bayar pajak misalkan kayak gitu. Jadi pemerintah harus terus membuat terobosan gitu. Jadi iya Mas Anas, karena di daerah itu sulit gitu bagi pedagang-pedagang, contohnya di pasar tradisional itu mereka mungkin ngerti ATM gitu, mereka tahu ATM, tapi ketika ngomongin pajak mereka sebenarnya di ATM itu bisa itu bayar pajak gitu kan, tapi mereka nggak tahu menu-menunya. Jadi mungkin kedepannya bisa lebih dimudahkan gitu ketika lebih berkolaborasi dengan Pegadaian atau dengan PDAM yang mereka membayar atau PLN limbah listrik sekaligus bayar ini gitu. Jadi dan dibuatin billingnya kalau bisa gitu. Bu mau bayar store berapa gitu, terus billing langsung sekalian gitu. Mereka tuh mau kok sebetulnya kalau memang istilahnya diedukasi gitu ya. Kalau ya, mereka tahu diedukasi dan istilahnya fasilitasnya lebih dimudahkan lagi, dan bagi mereka tuh istilahnya mereka mau kok gitu untuk bayar pajak sebetulnya gitu. Memang istilahnya lebih dimudahkan lagi gitu. Terus berarti masalah UMKM ini juga jadi salah satu target video channel Mas Hendra ya di Textfloganza itu. Banyak membahas juga masalah UMKM ini. Ya, yang tadi gimana Mas tentang target pembahasan insentif pajak untuk UMKM tadi? Ya, tadi menurut saya yang UMKM tadi ya, istilahnya UMKM tadi kan memang perannya penting bagi perekonomian Indonesia ya, dalam hal ini PDB ini, produk domestik Indonesia kan hampir 50%-nya tuh disumbang dari UMKM ya, gitu. Bahwa istilahnya sektor ini memang harus diperhatikan banget karena sekarang udah bagus pemerintah udah on the track ya, artinya memberikan mereka tarif yang rendah dan bahkan sekarang ada pembebasan selama 6 bulan. Tapi juga bagaimana pemerintah ini harus lebih membuat terobosan terutama bagaimana membuat mekanisme pembayaran yang mudah dan membantu rekan-rekan UMKM ini, terutama para pedagang-pedagang tradisional untuk lebih bisa mudah membayar pajaknya, seperti yang saya tadi bilangin bahwa bisa juga berkolaborasi dengan apakah dengan PLN atau Indomaret misalkan dengan minimarket lah gitu ya. Jadi istilahnya pemerintah ini rekan-rekan UMKM ini saya yakin mau bayar pajak selama terus-menerus diberikan edukasi dan istilahnya fasilitas untuk memudahkan mereka membayar pajak. Oke deh, Mas Hendra, terima kasih banyak ya Mas ya atas sharing sessionnya, jadi ngobrol-ngobrol santai aja terkait dengan masalah perpajakan, terus juga masalah ya banyak lah terkait dengan aktivitas Mas Hendra juga sebagai
vlogger dan praktisi pajak yang banyak berkarya di bidang perpajakan ya. Jadi pengajar, jadi dosen, terus juga ikut memberikan banyak pelatihan gitu bagi para wajib pajak agar lebih memahami masalah perpajakan lah ya. Dan ini juga sebagai wujud untuk membantu pemerintah lah ya Mas ya. Jadi memberikan edukasi kepada masyarakat agar literasi mengenai perpajakannya itu lebih baik lagi dan mereka juga paham mengenai pajak. Gitu. Ya. Sebelum ditutup ada yang mau disampaikan dulu Mas? Atau promo tentang vlognya silakan. Ya. Bagi teman-teman yang masih saat ini kuliah atau ingin melakoni bidang pajak, terus semangat karena kedepannya peluang untuk menjadi tax profesional ini sangat besar. Bukan hanya untuk mahasiswa STAN, tapi juga mahasiswa-mahasiswa perpajakan lainnya ya, seperti universitas swasta atau di negeri. Bahwa saat ini untuk menjadi tax profesional ini sangat banyak, tidak hanya untuk menjadi pegawai pajak, tapi juga menjadi konsultan pajak, bisa juga menjadi peneliti pajak, bahkan menjadi dosen pajak atau hakim pengadilan pajak. Banyak jangan khawatir, profesinya masih sangat terbuka luas gitu kan, jumlah konsultan pajak pun masih minim, pegawai pajak pun masih minim gitu, apalagi ketika kita ngomongin jumlah dosen pajak atau profesor pajak lah di Indonesia ini masih bisa dihitung dengan jari gitu. Nah, jadi kesempatan untuk menjadi profesor di bidang perpajakan ini masih terbuka luas. Jadi tetap semangat teman-teman, jadi jangan menyerah dan bahwa bidang pajak ini punya prospek lah teman-teman, nggak usah khawatir ya, selama teman-teman menekuni dunia ini, dunia perpajakan ini pasti akan banyak peluang-peluang yang nanti teman-teman dapatkan gitu ya. Bisa juga nanti seperti saya, ya istilahnya kadang diminta ngisi untuk beberapa seminar, untuk mengisi berbagai training gitu kan, di bidang perpajakan banyak sekali peluang-peluangnya. Dan bagi teman-teman yang terakhir yang mau berkunjung di vlog saya, silakan nanti di link deskripsinya Mas Anas mungkin ada ya, silakan di Tax Logansa. Dan saya membuka request-request juga, apa yang mau di-request dan membuka sharing-sharing tentang perpajakan. Silakan teman-teman mengunjungi channel saya di Tax Logansa. Terima kasih Mas Anas, mungkin dari saya itu. Oh iya. Ya, terima kasih pada Mas Hendra, ucapkan sekali lagi. Jadi buat teman-teman silakan diikutin vlognya channel saya, terus juga channelnya Mas Hendra untuk mengetahui berbagai macam informasi terkait dengan pajak. Jadi di channelnya Mas Hendra itu sudah banyak terkait dengan informasi perpajakan, tata cara pelaporan, tata cara pembuatan SPT, terus juga perhitungan beberapa perhitungan pajaknya gitu. Jadi pokoknya lengkap semua lah. Jadi informasinya sudah disajikan di sana secara lengkap. Ya udah kita akhiri saja sesi ngobrol pada malam hari ini. Tetap stay home, stay safe, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.